ngasih minum onta seperti minumin sumur yang gak berhenti-berhenti. Ini perempuan. Saya menangkap dia harus berapa kali, dia harus ambil air, berapa berat dia harus ngambil air untuk kasih minum onta. Aku akan ambilkan air, bukan hanya untuk Bapak, tapi juga untuk onta-ontamu. Ternyata Tuhan mendatangkan berkat ketika engkau rajin, bukan malas. Tuhan mengirimkan kau jodoh ketika engkau rajin. Ketika performan kamu yang terbaik yang kau lakukan. Kejadian pasal yang ke-24 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Saya temukan banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan kekuatan dan kuasa dari extraordinary. Lihat ya, Kejadian pasal 24 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 20. Anda tahu ada seorang wanita bernama Ribka, kita baca ya, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Nah kalau ini jelas cantik, karena Alkitab nulis, kalau Rut kan gak ada ya kan. Kasihan deh lu. Kasihan deh saya. Nggak ada tulisan cantiknya di situ. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan kok pahlawan. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Lalu kembali naik. Kita lanjut saudara. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Sebelum lanjut sebentar. Anda tahu kisahnya? Abraham menyuruh pegawainya untuk mencarikan jodoh buat anaknya. Lalu dengan berdoa pegawainya ini minta, Tuhan pertemukan aku dengan wanita yang tepat yang bisa cocok untuk anak dari bos saya. Lalu singkat cerita dia meminta tanda. Kalau wanita ini menawari aku minum plus menawari untuk memberikan minum kepada onta-ontaku, maka itulah yang kau tentukan. Saudara, kenapa bujangnya Abraham meminta tanda supaya wanita ini juga kasih minum onta-ontanya? Bapak Ibu, ngasih minum onta tidak sama dengan ngasih minum anjing. Ya, ngasih minum anjing sedikit. 1 botol medium ndak habis. Jadi ringan. Ngasih minum onta seperti minumin sumur. Yang nggak berhenti-berhenti. Ini perempuan. Saya menangkap dia harus berapa kali, dia harus ambil air, berapa berat, dia harus ngambil air untuk kasih minum onta. Kalau itu saya akan pura-pura tidak tahu. Saya akan bilang, saya akan kasih Bapak minum. Ontanya saya pura-pura enggak lihat saudara. Karena dalam hati, mateng aku lek minumin onta. Bisa melet-melet aku. Biarin aja gua kenggong pura-pura enggak tahu. Itu kalau saya. Makanya cara saya dapat jodoh enggak ketika minumin onta. Karena cara ini enggak berhasil buat saya. Kan gitu toh saudara. Saya justru dapat jodoh ketika saya tidur. Itu cocok buat saya. Ketika saya tidur, saya ngowo, dia jatuh cinta sama saya. Itu cocok buat saya. Ini ada buktinya suami saya. Tanya sama dia. Sampai hari ini saya tanya sama dia. Kok kenapa sih kamu jatuh cinta sama saya? Dia jawab dengan serius. Nggak tahu. Coba pikirkan kok kenapa? Nggak tahu. Aku sendiri ya bingung. Kok aku bisa mau ya sama kamu? Kayaknya waktu itu aku ketipu. Untung sudah laku
Harga diriku sudah ditebus. Jadi tidak marah, saudara. Tapi dia cinta loh sama saya. Dia cinta. Kalau diranjang, Bu, malam-malam tidur, Anda jangan mikir macam-macam ya. Jadi waktu tidur gitu tiba-tiba dia bisa gandeng tangan saya loh diranjang. Kalau ada pendeta katanya, dia kalau belanja jalan-jalan ke mall, dia cepetan gandeng tangan istrinya. Karena takut lari shopping. Nah, kalau dia enggak, diranjang, enggak kemana-mana, dia gandeng tangan saya. Dia takut saya gelundung jatuh dari kasur, dia gandeng tangan saya. Cinta banget. Tapi kalau Anda tanya, kenapa kamu naksir Purut? Enggak tahu. Kadang-kadang ketika dia semakin banyak menemukan kelemahan saya dan dia jengkel, dia bertanya begini. Kalau andai kata waktu itu aku tahu kelemahanmu ini, aku pasti tidak mau. Terus kenapa kamu mau? Aku terhipnotis oleh Tuhan. Sehingga aku tidak sadar dan aku kok mau-maunya sama kamu. Haleluya, untung hatiku berbesar ya saudara. Jadi tidak kepahitan sama dia. Nah ini Ribka disuruh ngasih minum onta-ontanya kan. Oh kalau saya kan cuek. Dia tidak diminta. Berikan aku minum. Lalu si Ribka, ini Bapak. Luar biasa. Ini orang memang social awareness-nya luar biasa. Pemurah. Dia bilang, aku akan ambilkan air. Bukan hanya untuk Bapak. Tapi juga untuk onta-ontamu. Anda tahu, bujangnya Abraham gak mungkin bawa onta satu. Karena itu sekalian buat mahar. Dan Anda tahu Abraham kaya? Gak mungkin bawa onta satu. Satu onta belum tentu 1 galon cukup. Nah kalau dia bawa 10 onta, apa enggak gawat itu saudara? Iya kan? Saya bayangkan Ribka, rajin luar biasa. Yang jomblo-jomblo dengarkan. Ternyata Tuhan mendatangkan berkat. Ketika engkau rajin. Bukan malas. Tuhan mengirimkan kau jodoh ketika engkau rajin. Ketika performan kamu yang terbaik yang kau lakukan. Berdandan terbaik. Bergaul terbaik. Mana bisa dapat jodoh kalau cuma kunci di kamar. Lalu berdoa, kirimkanlah. Seseorang yang ketuk pintu rumah saya. Kemudian berkata, Tuhan bicara. Tulang rusuk saya ada di sini. Sampai Tuhan Yesus datang ketiga kali. Nggak bakalan terjadi. Amin. Lakukan terbaik. Seperti untuk Tuhan. Extraordinary.